Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Nurhaliza Abdillah, Soraya Zahira Duha, Salsabila, dan saya sendiri Endah Putri Pratiwi. Kami akan menjelaskan materi tentang dasar-dasar fisiologi tumbuhan. Yang pertama yaitu organisme autotrof dan heterotrof. Pengertian organisme autotrof yaitu organisme yang dapat membuat makanannya sendiri melalui bantuan cahaya matahari dan juga energi kimia. Organisme autotrof dibedakan menjadi dua tipe, yaitu 1. Fotoautotrof. Fotoautotrof ialah organisme yang dapat menggunakan sumber energi cahaya untuk mengubah bahan anorganik menjadi organik. Contohnya adalah tumbuhan hijau, bakteri ungu, dan bakteri hijau. Yang kedua yaitu kemoautotrof, adalah organisme yang dapat memanfaatkan energi dari reaksi kimia untuk membuat makanan sendiri dari bahan organik. Contohnya ialah jamur, bakteri besi, dan bakteri belerang. Selanjutnya yaitu metabolisme organisme autotrof. Pada proses fotosintesis nutrisi, beberapa bahan baku dan mineral yang mereka telah dapatkan dikumpulkan ke dalam sel khusus. Sel tersebut yang kemudian menyerap sinar matahari lalu mengubahnya menjadi energi untuk membantu dalam proses konversi makanan. Semua mikroorganisme autotrof menggunakan CO2 sebagai sumber karbon untuk pertumbuhan. Nitrogen mereka berasal dari senyawa inorganik seperti NH3, NO3, atau N2. Selanjutnya yaitu ciri organisme autotrof. Yang pertama ialah warnanya kehijauan, meskipun beberapa mungkin memiliki warna kemerahan seperti contohnya alga merah. Yang kedua, nutrisi mereka autotrof karena mereka membuat makanan sendiri, tidak melalui bantuan organisme lain. Yang ketiga, mereka dibagi menjadi fotosintesis dan kemosintesis. Yang keempat, mereka tidak membutuhkan makhluk hidup untuk memberi makan. Yang kelima, mereka dapat hidup di lingkungan perairan seperti di terestrial. Yang terakhir yaitu peran organisme autotrof. Organisme autotrof memiliki kemampuan untuk mengubah benda anorganik menjadi organik. Organisme autotrof sendiri membentuk mata rantai utama dalam rantai makanan karena metabolisme mereka memungkinkan mereka untuk mengembangkan diri dan bukan dari makhluk hidup lainnya. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan organisme heterotrof. Pengertian organisme heterotrof. Organisme heterotrof adalah organisme yang tidak mempunyai kemampuan dalam membuat makanan sendiri. Dengan kata lain, organisme heterotrof sangat bergantung kepada organisme lain dalam mendapatkan makanan sebagai pemenuh energi mereka. Biasanya, organisme heterotrof ini memerlukan senyawa organik yang lengkap dari organisme yang lain, misalkan hewan dan juga tumbuhan. Senyawa tersebut dapat berupa nitrogen, karbon, dan masih banyak lagi. Melihat jika organisme heterotrof adalah organisme yang tidak mampu menghasilkan makanan sendiri, ia masuk ke dalam sebutan konsumen. Hal ini karena organisme ini berada pada posisi tingkat sekunder dan atau tersier. Klasifikasi heterotrof. Organisme heterotrof terbagi menjadi 5 kategori dalam memperoleh makanan, yaitu herbivora, karnivora, omnivora, detritivore, dan juga pengurai. Herbivora merupakan organisme heterotrof yang memperoleh makanan dari tumbuhan. Karnivora adalah jenis heterotrof yang mendapatkan sumber energi dengan memakan hewan lain. Sementara itu, omnivora adalah organisme heterotrof yang mendapatkan makanan dari hewan dan juga tumbuhan. Detritivore yakni jenis heterotrof yang memperoleh makanan dengan memecah hewan dan tumbuhan yang sudah mati. Contoh organisme ini adalah kumbang kotoran, cacing tanah, kaki seribu, dan masih banyak lagi. Terakhir ada organisme pengurai, yaitu jenis heterotrof yang memecah bahan makanan mereka yang bersifat organik.
Caranya adalah dengan mengeluarkan enzim. Contohnya adalah enzim. Organisme heterotrof jenis pengurai termasuk ke dalam dekomposer atau satrotrof konsumen makro. Hal ini karena organisme heterotrof pengurai ini memakan makanannya yang memiliki ukuran besar. Selanjutnya ada metabolisme heterotrof. Mikroorganisme heterotrof mensintesis protoplasma dari sumber bahan organik atau heterotrof sama dengan diberi makan oleh yang lain. Oleh karena itu, nutrisinya disebut heterotrof atau mengabsorpsi nutrien dari bahan organik. Sebagian besar mikroorganisme bersifat heterotrof dan tidak ada pengelompokan yang tegas berdasarkan substratnya. Karena banyak heterotrof mungkin memerlukan senyawa organik lebih bervariasi dari heterotrof lainnya. Mikroorganisme heterotrof yang paling primitif pada kenyataannya bersifat autotrof, kecuali karbon dan energinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fotosintesis. Yang pertama, fotosintesis mengubah energi cahaya menjadi energi kimia dalam cadangan makanan. Adalah proses reaksi penyusunan senyawa-senyawa sederhana menjadi senyawa organik kompleks dengan mengubah cahaya matahari. Tumbuhan memiliki kemampuan untuk menangkap energi cahaya dan menggunakannya untuk menggerakkan sintesis senyawa-senyawa organik berasal dari organisasi struktural dalam sel. Yang kedua ada kloroplas sebagai tempat utama fotosintesis. Sebagaimana kita ketahui, daun merupakan tempat utama terjadinya proses fotosintesis pada sebagian tumbuhan. Warna daun berasal dari klorofil, yaitu pigmen hijau yang terdapat pada kloroplas. Kloroplas terutama ditemukan di bagian sel mesofil. Di dalam kloroplas terdapat bagian diantaranya ada tilakoid dan stroma. Klorofil terletak di tilakoid. Tilakoid membentuk sebuah tumpukan yang disebut dengan grana. Reaksi fotosintesis secara sederhana dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu 6CO2 ditambah 12H2O diubah dengan energi cahaya matahari dan klorofil menjadi C6H12O6 tambah 6O2 dan 6H2O. Berikut adalah video animasi tentang fotosintesis. Di dalam bumi kita, terdapat salah satu proses alami yang sangat penting bagi kehidupan makhluk. Proses ini adalah fotosintesis pada tumbuhan. Fotosintesis bermula dari bagian bawah tumbuhan, yaitu akar. Akar akan menyerap air yang berada di tanah melalui pembuluh kayu atau xilem dan membawanya naik melewati batang dan kemudian menuju ke daun. Daun merupakan bagian yang penting bagi tumbuhan. Hasil fotosintesis yang berupa glukosa dan oksigen semua diproses di dalam daun. Bagian daun terdiri dari helai daun atau lamina yang berbentuk datar dan tangkai daun atau petiolus yang menempel pada batang dan menopang helai daun. Tidak semua tumbuhan memiliki tangkai daun. Contohnya adalah rumput. Helai daun biasanya berbentuk datar dan memiliki permukaan yang lebar. Ini berguna untuk menangkap cahaya matahari. Di dalam bagian daun terdapat beberapa lapisan, yaitu lapisan epidermis atas, jaringan mesofil, dan lapisan epidermis bawah. Lapisan epidermis atas memiliki fungsi melindungi bagian dalam dari daun. Jaringan mesofil dibagi menjadi dua bagian, yaitu jaringan tiang atau palisade dan jaringan bunga karang atau spons. Pada bagian jaringan tiang atau palisade terdapat banyak sel yang berbentuk silinder dan tersusun rapat. Di dalamnya terdapat banyak kloroplas. Sedangkan pada jaringan bunga karang atau spons memiliki susunan sel yang lebih longgar. Di bagian ini juga terdapat berkas pembuluh angkut yang terdapat pada tulang daun, di mana fungsinya adalah sebagai alat transport dan juga penguat daun. Di dalam berkas pembuluh angkut terdapat xilem atau pembuluh kayu, berguna untuk membawa serapan air menuju daun.
Dan floem berguna untuk menyalurkan hasil fotosintesis dari daun ke bagian yang lain. Bagian paling bawah adalah bagian epidermis bawah. Di sini terdapat banyak lubang yang disebut dengan stomata. Masing-masing stomata dikelilingi oleh 2 sel penjaga untuk mengatur terbuka dan tertutupnya stomata. Karbon dioksida di lingkungan sekitar akan diserap melalui stomata kemudian masuk ke dalam jaringan bunga karang atau spons. Selanjutnya, molekul air serta karbon dioksida dibawa ke jaringan palisade dan masuk ke dalam sel berbentuk silinder. Kloroplas kemudian menyerap kedua molekul ini. Kloroplas memiliki membran ganda yang mengelilingi stroma. Terdapat pula tumpukan membran tilakoid yang membentuk grana. Klorofil terdapat pada membran tilakoid. Klorofil hanya menyerap cahaya warna ungu, merah, dan biru karena warna ini memang lebih baik dari warna lain. Warna hijau pada klorofil adalah cahaya hijau yang tidak diserap oleh daun dan akhirnya sampai pada mata kita. Itulah kenapa daun berwarna hijau. Yang ketiga ada tahapan reaksi fotosintesis. Fotosintesis bukanlah suatu reaksi tunggal, melainkan penggabungan antara 2 proses yang memiliki banyak tahapan. Kedua tahap tersebut biasa dikenal dengan reaksi terang dan siklus Kelvin atau reaksi gelap. Yang pertama, reaksi terang. Reaksi terang merupakan tahapan fotosintesis yang mengubah energi cahaya menjadi ATP dan NADPH serta melepaskan oksigen. Reaksi terang sendiri terjadi di dalam grana. Yang kedua ada siklus Kelvin atau biasa disebut dengan reaksi gelap. Pada siklus Kelvin tidak memerlukan cahaya matahari. Siklus Kelvin menggunakan ATP dan NADPH untuk mengubah CO2 menjadi gula atau glukosa. Siklus Kelvin terjadi di dalam stroma. Siklus Kelvin terbagi menjadi 3 fase, yaitu fase pertama fiksasi karbon, fase kedua reduksi, dan fase ketiga regenerasi RUBP. Hasil akhir dari siklus Kelvin adalah glukosa. Berikut adalah video animasi tentang siklus Kelvin dan reaksi terang. Fotosintesis akan terjadi reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang berlangsung pada bagian grana dengan sumber energi cahaya matahari. Hasil dari reaksi ini adalah O2, ATP, dan NADPH2. Sedangkan reaksi gelap berlangsung pada bagian stroma dengan sumber energi hasil reaksi terang yaitu ATP dan NADPH2. Hasil dari reaksi gelap adalah zat makanan yang berupa glukosa. Oksigen dan glukosa selanjutnya akan menyebar keluar dari kloroplas. Untuk glukosa akan diangkut melalui floem menuju ke seluruh bagian tumbuhan untuk makan dan pertumbuhan. Sedangkan untuk oksigen akan tersebar keluar melalui stomata. Oksigen ini adalah bagian yang sangat penting untuk kelangsungan hidup makhluk di bumi. Salah satunya yaitu untuk bernafas. Udara di sekitar juga akan menjadi lebih bersih dan segar. Oleh karena itu, mari kita jaga tumbuhan dengan merawatnya dan tidak menebang pohon sembarangan untuk menjaga kehidupan makhluk yang ada di bumi. Respirasi. Proses respirasi erat kaitannya dengan fotosintesis. Paparan matahari merupakan salah satu komponen dalam fotosintesis. Energi kimia yang terbentuk dalam molekul organik kemudian dilepaskan untuk menyediakan simpanan energi untuk kebersinambungan hidup makhluk hidup. Proses pelepasan energi yang menyediakan energi untuk keperluan tersebut disebut proses respirasi. Respirasi merupakan proses penghirupan oksigen melalui organ pernapasan untuk memecah senyawa organik, CO2, H2O, dan energi. Respirasi pada hakikatnya merupakan reaksi redoks di mana dioksidasi menjadi CO2, sedangkan O2 diserap sebagai oksidator dan mengalami perubahan menjadi H2O. Gimana sih proses dari makanan bisa jadi energi? Makanan kita secara umum ada 3, protein, gula kompleks, dan lemak. Dari ketiganya, yang jadi sumber energi utama adalah gula kompleks. Nah, gula kompleks bakal dicerna oleh sistem pencernaan kita sampai akhirnya jadi glukosa. Terus, gimana caranya dari glukosa jadi energi? Singkatnya,
glukosa akan dipecah-pecah jadi CO2 dan energi dari reaksi eksoterm tersebut diikat dalam bentuk ATP atau adenosin trifosfat. Kalau kita lihat lebih detail, proses pembentukan energi dimulai saat glukosa masuk ke dalam sitosol sel. Saat itu, glukosa akan mengalami proses yang namanya glikolisis. Pada proses ini, glukosa akan dipecah menjadi 2 asam pirufat. Energi dari reaksi tersebut dipakai untuk mengikat 2 ATP dan 2 NADH. Asam pirufat dari hasil glikolisis bakal dibawa ke mitokondria. Saat asam pirufat sampai ke matriks mitokondria, asam pirufat akan mengalami proses dekarboksilasi oksidatif. Pada proses ini, asam pirufat akan bereaksi dengan koenzim A dan akan menghasilkan asetil koenzim A dan CO2 sebagai zat sisa. Reaksi ini juga menghasilkan 1 NADH. Kemudian, asetil-CoA akan masuk ke siklus Krebs. Setiap asetil-CoA yang masuk akan menghasilkan 1 ATP, 1 FADH2, dan 3 NADH. Siklus Krebs juga menghasilkan CO2 sebagai zat sisa. Proses yang terakhir adalah transport elektron. Pada proses ini, NADH dan FADH2 dari reaksi-reaksi sebelumnya akan dikumpulkan di dekat membran dalam mitokondria. Kemudian, NADH dan FADH2 akan memberikan elektronnya kepada protein transport yang berbeda. Elektron tersebut akan berjalan melintasi protein transport sambil memompa H+ ke celah antar membran mitokondria. Kemudian, elektron akan ditangkap oleh oksigen, sehingga dapat berikatan dengan H+ membentuk H2O. Hasilnya, konsentrasi H+ pada celah antar membran akan lebih tinggi daripada konsentrasi H+ pada matriks mitokondria. Gradien konsentrasi itu akan membuat H+ masuk ke matriks mitokondria melewati protein ATP sintase. Energi dari pergerakan H+ melalui protein ATP sintase bakal digunakan untuk mengikat ATP. Sekian saya akhiri presentasi kelompok 6. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.